Dihina karena ayahku tukang becak. 5 tahun kemudian aku buat mereka malu ketika tahu aku bos mereka. Dulu mereka tertawa melihatku pulang sekolah diantar ayahku yang hanya tukang becak. Mereka hina martabat keluargaku, seolah kemiskinan adalah aib. Aku menahan air mata, menyimpan semua luka itu dalam diam. 5 tahun berlalu, tak ada yang menyangka, anak tukang becak yang mereka pandang sebelah mata kini kembali sebagai bos di perusahaan tempat mereka menggantungkan hidup. Hari itu, mereka berdiri gemetar di ruang rapat. Wajah pucat pasi saat menyadari aku adalah orang yang menentukan nasib mereka. Aku tak butuh balas dendam, karena keberhasilanku sudah cukup membuat mereka malu. Kini, aku tunjukkan bahwa martabat seseorang tak ditentukan oleh profesi orang tuanya, tapi oleh keteguhan hatinya. Kalau kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa like, tulis pendapat kamu di komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita luar biasa lainnya. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda semua absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja? Bagi yang subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Narina. Nama yang sederhana, sama seperti hidupku yang dulu tak pernah dianggap istimewa. Aku lahir dari keluarga yang sangat biasa, bahkan bagi sebagian orang, terlalu biasa untuk dihargai. Ayahku, Pak Wardi, seorang tukang becak yang tiap hari mengayuh di panas dan hujan, hanya untuk memastikan aku dan ibu tak pernah kelaparan. Ibuku, Bu Lastri, seorang ibu rumah tangga yang mengajarkanku arti ketulusan lewat masakan sederhana dan pelukannya yang hangat. Sejak kecil, aku sudah paham bahwa dunia tak selalu adil pada orang kecil seperti kami. Setiap pagi, saat ayah mengantar aku ke sekolah dengan becaknya yang berderit, aku merasakan tatapan itu, tatapan penuh ejekan dan kasihan yang bercampur jadi satu. Anak-anak di sekolah, teman-teman sekelas, bahkan beberapa guru, memandangku seolah aku berasal dari dunia yang kotor. Mereka tertawa pelan di belakangku, mencibir. Ih, anak tukang becak, ya? Pantas aja bajunya lusuh. Mau apa sih sekolah tinggi-tinggi? Nanti ujung-ujungnya ngangkut becak juga, kan? Aku belajar diam. Aku belajar menelan setiap hinaan itu tanpa balas kata. Tapi diam bukan berarti lemah. Diam adalah caraku mengikat janji pada diri sendiri. Suatu hari, aku akan buktikan, anak tukang becak ini bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dari mereka yang dulu menghina. Ayah selalu bilang, Narina, kita memang miskin harta, tapi jangan miskin mimpi. Rezeki orang yang sabar dan kerja keras itu nggak akan ketukar. Kata-kata itu kutanam dalam-dalam. Aku tak punya apa-apa selain tekad. Dan tekad itu cukup untuk menyalakan bara yang akan membawaku sejauh yang aku impikan. Hari itu, aku, Narina yang sederhana dan penuh luka, memulai perjalanan yang akan mengubah hidupku. Dan kelak, aku akan berdiri tepat di depan orang-orang yang dulu menginjak harga diriku, bukan sebagai Narina si anak tukang becak, tapi sebagai Narina sang pemilik perusahaan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Hidup kami di rumah kecil itu berjalan sederhana. Dinding kayu yang mulai lapuk, atap bocor kalau hujan deras, dan lantai tanah yang dingin di malam hari. Tapi di tengah segala keterbatasan, Pak Wardi selalu memastikan satu hal, aku harus sekolah, apapun yang terjadi. Setiap subuh, sebelum matahari muncul, ayah sudah bersiap dengan becaknya. Mengayuh dari satu gang ke gang lain, mencari penumpang sambil menahan rasa lelah yang tak pernah dia tunjukkan di depan keluarganya. Aku melihat itu semua, dan dalam hati, aku bersumpah tidak akan membiarkan keringat ayahku sia-sia. Tapi perjuanganku tidak mudah. Di sekolah, aku tetap menjadi bahan ejekan. Bahkan ketika aku mulai berprestasi, selalu ada saja suara-suara sinis yang meremehkan.
Ah, paling juga cuma numpang pinter. Nggak bakal jadi apa-apa. Anak tukang becak mau ngelawan nasib? Ngaca dulu. Aku hanya menunduk, menggenggam erat buku-bukuku. Tak pernah kubalas kata-kata itu, karena aku tahu waktu akan menjadi jawaban paling sempurna. Tahun demi tahun berlalu. Aku belajar lebih keras dari siapapun. Pulang sekolah, aku membantu ibu berjualan gorengan di pasar sambil menghafal pelajaran. Malam hari, saat teman-teman seusiaku tidur nyenyak, aku masih berkutat dengan buku-buku bekas dari sumbangan. Berkat nilai-nilai akademiku yang terus bersinar, aku mendapatkan beasiswa kuliah di salah satu universitas bergengsi di kota. Hari itu, aku pulang sambil berlari, membawa surat beasiswa di tangan. Pak Wardi memelukku erat. Matanya berkaca-kaca. Ayah bangga banget sama kamu, Rin. Aku menangis di pelukannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih dekat dengan mimpiku. Masa kuliah bukan akhir perjuangan. Itu baru permulaan. Aku tahu, dunia kerja nanti lebih kejam. Maka sejak semester awal, aku mulai bekerja paruh waktu. Dari pelayan kafe, admin kecil-kecilan, sampai menjadi asisten di perusahaan kecil. Semua itu aku lakukan untuk membangun pengalaman dan memperluas jaringan. Hingga akhirnya, pada usia 23 tahun, aku ditawari untuk bergabung dalam sebuah startup yang sedang tumbuh. Dengan kerja keras, ketekunan, dan ide-ide segar yang aku bawa, dalam waktu 2 tahun saja, aku diangkat menjadi salah satu pemilik saham. Tak lama, karena kemampuan dan dedikasiku, aku pun dipercaya menjadi CEO muda di perusahaan itu. Perlahan tapi pasti, roda nasibku mulai berbalik. Hingga akhirnya hari itu tiba. Perusahaan yang kupimpin membuka lowongan besar-besaran. Ratusan pelamar datang, termasuk orang-orang yang dulu menghina aku dan keluargaku. Saat mereka memasuki ruang wawancara, aku melihat ekspresi mereka membeku. Mereka mengenal wajahku. Mereka tahu siapa aku. Aku, Narina, anak tukang becak yang mereka remehkan, kini duduk di kursi tertinggi, menentukan masa depan mereka. Bukan aku yang berubah, hanya dunia yang kini membuka mata. Dan aku hanya tersenyum kecil, tanpa dendam. Karena keberhasilanku adalah jawaban paling lantang untuk setiap hinaan di masa lalu. Ruang rapat itu dingin, namun telapak tanganku hangat. Bukan karena gugup, tapi karena aku tahu, inilah saat yang dulu hanya bisa aku bayangkan dalam doa dan tangis malam-malam panjang. Satu persatu mereka masuk ke ruangan. Wajah-wajah yang dulu tak asing bagiku. Rina, dulu teman sekelasku yang paling suka menyebar gosip tentang ayahku. Bimo, ketua geng kecil di sekolah, yang tak pernah lelah memanggilku anak tukang becak dengan nada merendahkan. Dan Pak Agus, mantan guru yang dulu terang-terangan berkata di kelas, anak seperti kamu, Narina, paling mentok jadi buruh kasar. Kini mereka berdiri di hadapanku. Mereka tidak lagi tersenyum sinis, tidak lagi tertawa. Yang ada hanya wajah pucat, mata yang tak berani menatap lurus, dan jari-jari yang gelisah. Aku menggeser kacamata tipisku dan membuka rapat dengan tenang. Sebelum kita mulai sesi wawancara hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Narina Wardi, CEO dan salah satu pemilik saham di perusahaan ini. Suara langkah sepatu berhenti. Napas mereka tercekik. Aku menangkap bagaimana rahang Rina mengeras. Mata Bimo melebar. Dan keringat dingin mulai mengalir di pelipis Pak Agus. Tak ada yang berani bicara. Aku melanjutkan. Suaraku tegas namun tetap tenang. Saya tidak lupa wajah-wajah yang ada di ruangan ini.
Bahkan saya masih ingat jelas kata-kata yang kalian ucapkan pada saya bertahun-tahun lalu. Tapi hari ini, saya bukan hadir untuk menagih dendam. Saya hadir sebagai pemimpin yang adil. Aku meletakkan pena di atas meja dan menatap mereka satu persatu, lurus dan dalam. Saya ingin kalian tahu, tidak pernah ada yang salah menjadi anak tukang becak. Yang salah adalah orang-orang yang mengukur martabat seseorang hanya dari harta orang tuanya. Kepala mereka tertunduk semakin dalam. Setelah wawancara berakhir, aku berjalan pelan keluar gedung. Angin sore membelai rambutku. Dari kejauhan, aku melihat sosok ayahku, Pak Wardi, masih dengan baju batik sederhana dan becaknya yang setia. Dia tersenyum bangga, melambaikan tangan kepadaku. Aku berjalan menghampirinya, memeluknya erat. "Ayah," bisikku, "hari ini kita menang. Kita buktikan pada dunia." "Ayah." Pak Wardi menepuk punggungku lembut. Suaranya bergetar. "Ayah nggak pernah ragu sama kamu, Rin. Dari dulu, ayah sudah tahu, kamu anak yang hebat." Air mata hangat menetes di pipiku. Hari itu, bukan aku saja yang menang, tapi juga ayahku, lelaki sederhana yang dihina karena pekerjaannya, tapi tak pernah lelah memberi cinta dan keyakinan pada anaknya. Dan mereka yang dulu meremehkan, mereka pulang dengan kepala tertunduk, malu, karena akhirnya mereka sadar, yang mereka injak dulu bukan hanya harga diriku, tapi juga harga diri mereka sendiri. Aku, Narina, anak tukang becak, sudah berdiri di puncak. Dan aku berdiri di sana, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Karena pembalasan paling elegan adalah kesuksesan tanpa kebencian. Hari itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Setelah pertemuan dengan orang-orang yang dulu menghina aku dan ayahku, pikiranku penuh pertimbangan. Sebagai pemimpin, aku harus bijaksana. Tapi sebagai manusia, aku tidak lupa luka yang mereka goreskan dulu. Aku duduk di meja makan rumah sederhana kami. Pak Wardi, seperti biasa, menuangkan teh hangat ke cangkirku. Matanya penuh kehangatan. "Kamu kelihatan berat mikir, Rin. Ada yang bisa ayah bantu pikirkan?" Aku tersenyum kecil. "Ada orang-orang dari masa lalu. Yah, dulu mereka suka hina aku, hina ayah. Sekarang mereka melamar kerja di tempat Narina jadi bos." Pak Wardi mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang. "Kalau kamu tanya ayah, maafkan mereka. Tapi bukan berarti kamu harus percaya sepenuhnya. Kasih kesempatan, tapi tetap pakai akal. Jangan sampai kebaikanmu dimanfaatkan." Kata-kata itu seperti kunci yang membuka hatiku. Seminggu kemudian, surat keputusan keluar. Di hadapan tim rekrutmen, aku berdiri dan membacakan pengumuman. Dari hasil wawancara dan pertimbangan yang matang, perusahaan memutuskan untuk menerima beberapa pelamar, termasuk Rina, Bimo, dan Pak Agus. Namun, aku berhenti sebentar, menatap mereka yang duduk di kursi tamu. Wajah mereka campur aduk antara harap-harap cemas dan malu. "Kalian akan memulai dari posisi paling dasar, seperti semua orang yang baru masuk. Tidak ada perlakuan istimewa. Kalian harus membuktikan diri dengan kerja keras, bukan dengan kata-kata manis." Rina menunduk. Air matanya hampir jatuh. Bimo mengangguk pelan. Wajahnya menahan perasaan. Pak Agus yang dulu sok berwibawa, kini hanya bisa berkata lirih. "Terima kasih, Bu Narina. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan kedua." Aku hanya tersenyum tipis. Saya memberi kesempatan, bukan karena kalian pantas, tapi karena ayah saya, Pak Wardi, mengajarkan satu hal. Jangan pernah balas luka dengan luka.
Balas dengan bukti kalau kamu lebih besar dari rasa sakit itu. Hari demi hari berlalu. Di kantor, Rina, Bimo, dan Pak Agus bekerja keras. Mungkin lebih keras dari pegawai lain. Mereka tak pernah lagi angkuh. Mereka tak berani memandang rendah siapapun. Dan yang paling membuatku lega, mereka mulai menghormati orang-orang kecil, entah itu office boy, satpam, atau petugas kebersihan. Suatu siang, saat aku keluar kantor, aku melihat pemandangan yang membuat mataku basah. Rina, yang dulu mencemooh becak ayahku, sedang membantu ayahku menata barang di becaknya dengan senyum tulus. Malam itu aku kembali duduk di samping Pak Wardi di teras rumah. Yah, kayaknya ayah benar. Maafin itu memang bukan buat mereka, tapi buat hati kita sendiri supaya lega. Pak Wardi tertawa kecil, matanya menerawang jauh. Ayah cuma tukang becak, Rin. Tapi kalau kamu bisa jadi bos yang dihormati dan memaafkan, berarti kamu udah jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka ucapin dulu. Aku tersenyum lebar, menatap langit malam. Aku, Narina, anak tukang becak bernama Pak Wardi, sudah berdiri di puncak, bukan karena membalas, tapi karena memaafkan dan membuktikan diri. Hari-hari di kantor berjalan semakin tenang dan penuh kerjasama. Aku bisa melihat dengan jelas perubahan pada diri Rina, Bimo, dan Pak Agus. Mereka yang dulu merendahkan dan mengucilkan aku, kini menjadi karyawan yang paling rajin, paling rendah hati, dan paling peduli pada orang-orang kecil di sekitar mereka. Suatu ketika, saat aku memantau pekerjaan di lapangan, aku mendapati Bimo tengah membantu petugas kebersihan membawa tumpukan berkas. Wajahnya tidak lagi angkuh seperti dulu. Ia tersenyum ramah dan ringan tangan membantu tanpa diminta. Pak Agus, yang dulu sering meremehkan anak-anak dari keluarga miskin, kini justru menjadi mentor yang baik bagi karyawan magang yang berasal dari latar belakang kurang mampu. Dia mengajari mereka tanpa pamrih, seolah menebus kesalahan masa lalunya. Namun yang paling membuat hatiku luluh adalah Rina. Suatu pagi, aku datang lebih awal dan melihat dia sedang berdiri di halaman depan kantor. Di tangannya ada sekotak makanan. Tanpa aku sadari, ia berjalan menghampiri becak ayahku yang terparkir di pinggir jalan. Dengan senyum yang sangat berbeda dari dulu, ia menyodorkan kotak itu pada Pak Wardi. "Pak, ini saya bawain sarapan. Bapak Narina kan pasti nunggu lama kalau nganterin anak-anak kantor," ucapnya pelan, penuh hormat. Ayahku tersenyum lebar, matanya berbinar. "Makasih, Nak. Bapak nggak nyangka, kamu yang dulu temennya Narina." Rina mengangguk, wajahnya memerah menahan malu. Aku yang menyaksikan dari kejauhan, hanya bisa menarik napas panjang. Aku tahu saat itu, luka lama memang tidak mudah hilang, tapi keikhlasan perlahan bisa menyembuhkan segalanya. Hari demi hari berlalu. Perusahaan yang aku pimpin semakin berkembang pesat. Banyak proyek besar yang kami menangkan. Nama Narina Wardi mulai dikenal luas di dunia bisnis sebagai pengusaha muda yang sukses, tegas, namun berhati besar. Di luar kantor, hidup kami pun berubah. Pak Wardi, yang dulu setiap hari mengayuh becak di bawah terik matahari dan hujan deras, kini tidak perlu lagi bekerja sekeras itu. Meski aku sudah sering memintanya berhenti menarik becak, ia selalu menolak dengan alasan sederhana. "Becak ini saksi perjuangan kita, Rin. Ayah senang bisa tetap narik, walau cuma buat keliling-keliling kampung." Aku tak pernah melarang. Aku paham, becak itu bukan sekadar alat mencari nafkah. Itu lambang keteguhan dan kehormatan ayahku. Yang mengejutkan, masyarakat yang dulu memandang rendah kami pun mulai berbalik arah. Para tetangga yang dulu mencibir, kini justru sering datang ke rumah kami, memuji dan minta nasihat bisnis.
Pak Wardi, saya bangga sama anak Bapak. Hebat ya, sekarang jadi bos besar. Maaf dulu saya sempat ngomong yang gak pantas, kata salah seorang tetangga suatu hari. Pak Wardi hanya tertawa kecil dan menjawab ringan. Nggak apa-apa, Bu. Hidup memang muter. Yang penting kita semua sekarang saling menghargai. Aku sering diajak bicara di forum pengusaha, menjadi pembicara seminar, bahkan pernah masuk dalam majalah bisnis ternama sebagai anak tukang becak yang jadi CEO ternama. Tapi bagiku, pencapaian terbesar bukanlah itu. Pencapaian terbesar adalah ketika aku melihat ayahku, Pak Wardi, berjalan di pasar, di jalan, atau di kampung, dan orang-orang menyapanya dengan hormat, bukan lagi dengan ejekan. Mereka memanggilnya, Pak Wardi, ayahnya Bu Narina, bos besar itu ya? Hebat ya Pak, Bapak berhasil didik anak sebaik itu. Wajah ayahku setiap kali mendengar itu selalu bersinar, matanya berbinar bangga, bukan karena aku kaya atau terkenal, tapi karena perjuangannya sebagai tukang becak yang dulu dihina, kini dihormati oleh semua orang. Dan aku Narina, anak tukang becak bernama Pak Wardi, yang dulu diremehkan, kini berdiri di puncak tanpa pernah lupa dari mana aku berasal. Aku paham, harta bisa dicari, jabatan bisa diraih, tapi harga diri dan kehormatan yang diperjuangkan dengan kerja keras dan keikhlasan, itu yang akan membuat nama kita dikenang dengan penuh hormat. Hari itu terasa berbeda. Meskipun perusahaanku berjalan lancar dan karirku semakin menanjak, ada satu bagian dalam hidupku yang terasa kosong. Aku tahu aku sudah mencapai banyak hal. Aku sudah membuktikan bahwa latar belakangku tidak menentukan masa depanku. Tapi ada satu hal yang selalu terasa kurang. Cinta. Aku mulai menyadari bahwa meskipun aku dihormati oleh banyak orang, perasaan sepi mulai datang begitu saja. Aku menyadari bahwa sukses dalam karir dan bisnis tidak selalu menjamin kebahagiaan di kehidupan pribadi. Di tengah kesibukan itu, aku mulai merasa rindu akan sesuatu yang lebih sederhana. Aku ingin seseorang yang bisa mengerti, seseorang yang bisa berada di sampingku, bukan karena status atau uang, tetapi karena aku, Narina, bukan karena CEO atau anak dari tukang becak. Aku ingin merasakan cinta yang tulus, bukan sekadar penghormatan atau rasa hormat yang datang karena aku sukses. Suatu hari, saat aku sedang berada di sebuah acara seminar bisnis, aku bertemu dengannya. Namanya Andri, seorang pengusaha muda yang baru saja memulai perusahaan di bidang yang sama denganku. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Dia tidak seperti pengusaha lain yang aku temui sebelumnya, yang selalu terkesan sibuk dan terfokus hanya pada keuntungan. Andri terlihat lebih santai, lebih tulus, dan yang paling penting, dia tidak menganggapku sebagai seorang bos besar. Dia lebih tertarik pada ide-ide bisnis dan strategi yang bisa kami bangun bersama. Kami sering berbicara tentang berbagai topik, dari bisnis hingga kehidupan pribadi. Setiap kali aku bersamanya, aku merasa diriku bisa menjadi diri sendiri, tanpa perlu berpura-pura atau tertekan oleh ekspektasi orang lain. Andri memperlakukanku seperti seorang teman sejati. Bukan seorang CEO yang harus dihormati, tetapi seorang wanita yang punya cita-cita, mimpi, dan rasa ingin tahu. Tanpa terasa, aku mulai jatuh hati padanya. Namun, rasa takut juga muncul dalam diriku. Aku takut akan kehilangan keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Aku khawatir Andri hanya tertarik padaku karena statusku atau keberhasilanku, bukan karena siapa aku sebenarnya. Aku juga khawatir jika aku terlalu dekat dengan Andri, aku akan menjadi terlena dan melupakan apa yang telah aku perjuangkan selama ini. Suatu malam, setelah acara makan malam bersama beberapa kolega, aku dan Andri duduk berdua di teras kafe yang tenang. Aku tidak tahu harus berkata apa,
karena hatiku penuh dengan berbagai perasaan. Andri tersenyum padaku, seolah mengetahui apa yang sedang aku pikirkan. Narina, kamu tahu, aku bukan seperti mereka yang datang hanya karena ada keuntungan. Aku menghargai perjalananmu, menghargai siapa dirimu di luar kesuksesan itu, katanya sambil menatap mataku dengan penuh keyakinan. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk hatiku dengan lembut, memberi ketenangan yang sudah lama aku cari. Tapi aku masih ragu. Andri, aku takut. Aku takut kamu hanya tertarik pada apa yang aku miliki, bukan pada siapa aku sebenarnya. Jawabku dengan suara pelan, hampir terdengar cemas. Andri meraih tanganku dengan lembut. Matanya tetap menatapku dengan penuh pengertian. Narina, aku jatuh cinta padamu karena kamu Narina. Bukan karena CEO, bukan karena perusahaanmu yang besar. Tapi karena kamu adalah wanita yang penuh keberanian, yang bisa memaafkan, yang bisa bangkit dari segala hinaan, dan yang tahu apa artinya perjuangan. Mendengar itu, hatiku langsung meleleh. Semua keraguan yang aku rasakan seolah lenyap begitu saja. Andri bukan hanya melihatku sebagai seorang pebisnis sukses, tetapi juga sebagai wanita yang kuat dan penuh cinta. Aku merasa seolah ada bagian dari diriku yang hilang, dan kini kembali utuh. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin berkembang. Aku merasa sangat beruntung bisa memiliki seseorang yang benar-benar mengerti aku, yang tidak melihat status atau kekayaan, tapi hanya melihat siapa aku di dalamnya. Meski perjalanan kami tidak selalu mudah, kami saling mendukung satu sama lain. Andri bukan hanya partner hidup, tetapi juga partner dalam bisnis. Kami mulai mengerjakan proyek bersama, saling berbagi ide, dan memperkuat visi kami untuk masa depan. Di sisi lain, Pak Wardi juga melihat perubahan besar dalam diriku. Ia melihat kebahagiaanku yang semakin nyata setiap hari. Suatu pagi, saat aku baru saja pulang dari sebuah pertemuan bisnis, aku duduk bersama ayahku di halaman depan rumah. Pak Wardi memandangku dengan tatapan yang penuh kebanggaan. Narina, ayah nggak pernah nyangka kamu bakal sampai di titik ini. Tapi yang ayah lebih banggakan, kamu tetap bisa mempertahankan hati yang baik meski dunia nggak selalu ramah, katanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum, merasakan hangatnya cinta yang selalu ayah berikan. Ayah, terima kasih sudah selalu percaya padaku. Aku bisa sampai sini bukan karena aku sendiri. Aku bisa karena ayah selalu ada, jawabku dengan suara penuh emosi. Pak Wardi tersenyum, lalu menatap ke arah jalan. Kamu tahu, Rin, hidup itu nggak tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak kita bisa memberi dan menerima cinta. Kalau kamu bahagia, ayah juga bahagia. Kata-kata itu kembali mengingatkanku bahwa dalam perjalanan hidup, tidak ada yang lebih berharga selain kebahagiaan yang datang dari orang-orang yang kita cintai. Aku, Narina, anak tukang becak bernama Pak Wardi, kini bukan hanya dikenal sebagai CEO yang sukses, tetapi juga sebagai seorang wanita yang bisa menemukan cinta sejati, cinta yang tulus, yang bukan karena harta atau status, tetapi karena hati yang saling menerima dan menghargai. Beberapa bulan setelah hubungan kami semakin dekat, hidupku terasa penuh warna. Aku merasa seolah telah menemukan keseimbangan antara karir, keluarga, dan cinta. Andri yang selalu berada di sampingku memberikan ketenangan, dan aku merasa bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus berpura-pura. Namun, perjalanan kami belum berakhir begitu saja. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi bersama, dan aku tahu itu akan menguji kekuatan hubungan kami. Terlebih lagi, meskipun aku sudah memimpin perusahaan besar, masih ada orang-orang yang menganggap diriku hanya sebagai anak dari seorang tukang becak, dan aku harus berjuang lebih keras untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari itu. Suatu hari,
Saat aku sedang berada di kantor, aku mendapat telepon dari seorang klien besar yang meminta untuk bertemu denganku. Mereka adalah calon klien yang bisa membawa perusahaan kami ke level yang lebih tinggi, dan aku tahu ini adalah kesempatan besar yang tidak boleh disia-siakan. Namun, pada saat yang bersamaan, aku juga merasa cemas. Aku belum tahu apakah klien ini akan benar-benar mempercayakan proyek mereka padaku, mengingat aku masih sering dianggap tidak lebih dari sekadar anak dari tukang becak. Andri melihat kecemasanku dan segera menenangkan aku. Narina, kamu sudah jauh lebih baik dari apa yang mereka pikirkan. Kamu sudah membuktikan dirimu, dan sekarang saatnya mereka yang harus membuktikan bahwa mereka layak bekerja sama denganmu. Kata-kata Andri memberikan semangat baru. Aku memutuskan untuk menghadapi pertemuan itu dengan kepala tegak, tanpa ragu sedikit pun. Saat pertemuan dimulai, aku terkejut ketika melihat reaksi klien itu. Mereka sangat menghargai pencapaianku dan lebih tertarik pada visi serta kemampuan yang aku miliki daripada latar belakangku. Aku merasa bangga bisa membawa perusahaan ini menuju babak baru, dan lebih bangga lagi ketika akhirnya mereka menandatangani kontrak kerja sama dengan kami. Kemenangan ini terasa semakin manis ketika aku pulang ke rumah dan bercerita kepada Pak Wardi. Ia duduk di kursi kayu usang, tersenyum lebar mendengarkan cerita anaknya yang kini sukses. "Ayah selalu tahu kamu bisa, Rin," kata ayahku sambil mengusap kepalaku dengan penuh kasih sayang. "Ingat, Rin, yang paling penting bukan hasilnya, tapi bagaimana kita menjalani perjuangan ini dengan hati yang tulus." Aku tersenyum, teringat semua perjalanan panjang yang telah aku lewati. Dari seorang gadis yang diremehkan, hingga menjadi seorang wanita yang kini dihormati dan dihargai. Aku tahu, meskipun aku sudah mencapai banyak hal, aku tak pernah melupakan siapa aku dan dari mana aku berasal. Namun, perjalanan hidupku tak berhenti di situ. Suatu malam, setelah makan malam bersama Andri, kami berdua duduk di balkon rumah. Malam itu sangat tenang, hanya ada suara angin yang menyentuh dedaunan. Andri menatapku dengan serius, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan. "Narina, aku ingin kita berbicara tentang masa depan," katanya dengan suara rendah. Aku menatapnya bingung, dan ia melanjutkan, "Aku tahu kita sudah bersama untuk beberapa waktu, dan aku merasa ini waktu yang tepat. Aku ingin melanjutkan perjalanan hidupku bersamamu, dan aku berharap kamu merasa hal yang sama." Aku menundukkan kepala, berpikir sejenak. Perasaan aku terhadap Andri sudah sangat dalam, dan aku tahu dia adalah orang yang tepat untuk menemani hidupku ke depannya. Tanpa berpikir panjang, aku mengangguk. Aku juga merasa hal yang sama. "Andri, kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku ingin masa depan kita tetap bersama, apapun yang terjadi." Andri tersenyum lebar. Lalu dengan perlahan, ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Aku ingin menikahimu, Narina. Aku ingin kita membangun hidup bersama, tidak hanya di dunia ini, tapi juga di kehidupan yang akan datang." Senyumku semakin lebar mendengar itu. Kami saling bertatapan, dan aku tahu inilah saat yang tepat untuk melangkah ke babak baru dalam hidup kami. Kami berdua berjanji untuk saling mendukung, apapun yang terjadi. Aku tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tapi dengan Andri di sisiku, aku merasa bisa menghadapinya dengan penuh semangat. Beberapa bulan kemudian, Andri melamarku dengan cara yang sangat sederhana namun penuh makna. Kami menikah di hadapan keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Pak Wardi yang kini sudah pensiun dari menarik becak, hadir dengan wajah yang penuh kebanggaan. Di hari yang spesial itu, aku merasa bahwa hidupku telah lengkap. Aku telah membuktikan kepada dunia bahwa meskipun aku berasal dari keluarga yang sederhana, aku bisa mencapai segala sesuatu yang aku impikan dengan usaha dan kerja keras.
Pernikahanku dengan Andri bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang saling menghormati, saling mendukung, dan berbagi impian. Aku tahu, bersama Andri, kami akan melewati segala tantangan hidup dan terus tumbuh bersama, dengan tetap mengingat akar kami, dan menghargai perjalanan yang telah kami tempuh. Sekarang, aku tidak hanya dikenal sebagai Narina, anak dari tukang becak yang menjadi CEO sukses, tetapi juga sebagai seorang wanita yang menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup, dalam cinta, dan dalam keluarga. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan yang panjang. Tapi apapun yang akan datang, aku siap untuk menghadapinya bersama orang-orang yang aku cintai. Pernikahan kami yang sederhana namun penuh kebahagiaan membawa angin segar dalam hidupku. Seiring berjalannya waktu, Andri dan aku semakin merasa bahwa kami memiliki segalanya. Namun, seperti yang aku pelajari dari perjalanan panjang hidupku, tidak ada keberhasilan yang datang begitu saja tanpa tantangan. Hidup tak selalu berjalan mulus, dan aku tahu saat itu, kami akan menghadapi ujian baru yang akan menguji kekuatan kami sebagai pasangan. Pada suatu sore yang cerah, saat aku sedang menghabiskan waktu dengan Pak Wardi di rumah, aku mendapat telepon dari kantor. Suara di ujung telepon terdengar agak tergesa-gesa. Eva, salah satu manajer di perusahaan kami, memberitahuku bahwa ada masalah besar yang harus segera diselesaikan. Kami mendapat kabar bahwa perusahaan pesaing kami telah mengajukan gugatan hukum yang mengancam seluruh proyek yang sedang kami jalankan. Ini adalah masalah besar yang bisa berujung pada kerugian yang tak terbayangkan. Aku merasa beban berat langsung menghantam pundakku. Meskipun aku sudah membangun perusahaan ini dengan segala usaha dan darah, ternyata di dunia bisnis, tidak ada yang benar-benar aman. Persaingan, kecemburuan, dan bahkan permainan kotor seringkali terjadi. Aku tahu, jika kami tidak segera mengambil langkah strategis, semua yang telah aku bangun bisa hancur begitu saja. Aku menghela napas dalam-dalam, menatap Pak Wardi yang duduk di kursi kayu usang di ruang tamu rumah kami. Pak Wardi yang telah mengajarkan aku banyak hal tentang kerja keras dan kesabaran selama ini. Meskipun beliau hanya seorang tukang becak, cara beliau menghadapi kehidupan dan tantangan hidup adalah sesuatu yang selalu aku jadikan pegangan. Aku duduk di samping ayahku dan memberitahukan apa yang sedang terjadi. Pak, ada masalah besar di kantor. Ada gugatan dari perusahaan pesaing yang bisa membuat kita rugi besar. Aku bingung harus bagaimana. Aku mengatakan itu dengan suara lemah, seolah beban dunia ada di pundakku. Pak Wardi menatapku dengan pandangan bijaksana. Narina, kamu sudah melalui banyak hal lebih berat dari ini. Jika ayah bisa menarik becak sepanjang hari demi sesuap nasi, kamu pasti bisa menghadapi masalah ini. Jangan pernah lupakan, hidup itu seperti perjalanan panjang, kadang menanjak, kadang turun, tapi yang penting adalah terus berjalan. Kata-kata ayahku membangkitkan kembali semangatku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus bertarung, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya padaku, terutama Andri yang selalu ada untuk mendukungku. Dengan tekad baru, aku memutuskan untuk segera terjun langsung ke masalah ini. Aku mengumpulkan tim hukum perusahaan dan berdiskusi panjang lebar mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Malam itu, aku tidak tidur, berfokus pada rencana dan strategi untuk menghadapi gugatan yang bisa merusak reputasi perusahaan kami. Andri datang untuk menemaniku, memberikan semangat dengan selalu berada di sisiku. Ini memang tidak mudah, Narina, tapi kita akan melalui ini bersama, kata Andri dengan penuh keyakinan. Kamu sudah membuktikan diri, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, kami melakukan pertemuan dengan tim hukum dan mulai merancang argumen serta bukti-bukti untuk melawan gugatan itu.
Setelah beberapa minggu penuh tekanan dan kerja keras tanpa henti, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba, sidang pengadilan yang akan menentukan nasib perusahaan kami. Aku mengenakan pakaian formal dengan penuh rasa percaya diri, tetapi ada sedikit kecemasan yang tak bisa kupungkiri. Saat sidang dimulai, aku duduk dengan tegang di ruang pengadilan. Pesaing kami mengajukan berbagai argumen untuk menyerang perusahaan kami, namun tim hukum kami telah siap dengan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa gugatan tersebut tidak berdasar. Aku terus memantau jalannya sidang dengan penuh perhatian. Setiap kali mereka mencoba menyerang, aku merasa semakin yakin bahwa kami berada di pihak yang benar. Akhirnya, setelah beberapa jam sidang yang menegangkan, hakim mengambil keputusan. Perusahaan kami menang. Gugatan dari pesaing itu ditolak, dan kami berhasil mempertahankan semua proyek yang sedang berjalan. Rasa lega yang luar biasa mengalir begitu saja. Aku terharu, hampir tidak bisa menahan air mata. Semua kerja keras dan perjuangan kami tidak sia-sia. Aku meraih tangan Andri yang duduk di sampingku, dan kami saling tersenyum lebar. Ini berkat kerja keras kita semua, kataku dengan penuh syukur. Setelah sidang selesai, aku langsung pulang ke rumah, ingin memberitahu Pak Wardi bahwa semuanya telah berhasil. Ketika aku sampai di rumah, aku melihat Pak Wardi sedang duduk di depan rumah, menunggu kedatanganku. Ayah, kita menang. Pak, semua sudah selesai. Aku berteriak gembira. Pak Wardi tersenyum bangga, dan kali ini, senyumannya terasa lebih lebar dari biasanya. Ayah tahu kamu bisa, Rin. Kamu sudah jauh lebih hebat dari yang ayah bayangkan. Keberhasilanmu adalah bukti dari kerja keras dan hati yang tulus. Teruslah berjalan dengan kepala tegak. Aku merasa sangat bangga mendengar kata-kata itu. Pak Wardi adalah sosok yang selalu memberi dukungan tanpa pamrih. Aku tahu, meskipun dunia mungkin seringkali tidak adil, ada satu hal yang pasti, ketulusan hati dan kerja keras tidak pernah akan sia-sia. Kemenangan ini tidak hanya membuktikan bahwa perusahaan kami bisa menghadapi persaingan besar, tetapi juga menjadi bukti bahwa tidak ada yang bisa meremehkan seseorang hanya karena latar belakang mereka. Dari seorang anak tukang becak, aku telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Sekarang, aku dan Andri tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, namun kami siap menghadapi semua tantangan yang datang. Setelah kemenangan besar yang kami raih, hidupku terasa penuh warna. Perusahaan kami kini semakin berkembang, dan setiap hari membawa peluang baru. Namun, seperti yang selalu ayah katakan, kehidupan tidak akan pernah berhenti memberi tantangan. Aku pun tahu, meski kami sudah berada di puncak, masih banyak hal yang harus dihadapi dan dipelajari. Di tengah kesibukan bisnis, aku tidak pernah lupa dengan asal-usulku. Pak Wardi, ayahku yang sederhana, selalu menjadi inspirasiku. Dia mungkin hanya seorang tukang becak, tapi dia mengajarkanku bahwa nilai sejati seseorang bukan diukur dari seberapa besar kekayaan yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar hati dan usaha yang mereka berikan dalam hidup. Kini, aku ingin membuktikan hal itu lebih jauh lagi. Suatu hari, aku sedang di kantor ketika Andri menghubungiku. Narina, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Ini agak penting. Aku segera meninggalkan ruanganku dan menemui Andri di ruang rapat. Di sana, dia duduk dengan ekspresi serius. Ada beberapa berkas di meja yang tampaknya sangat penting. Ada kabar buruk, Narina. Beberapa investor yang sebelumnya tertarik dengan proyek kita sekarang mulai mundur. Mereka khawatir dengan stabilitas pasar yang sedang goyah, jelas Andri. Mendengar itu, aku terdiam sejenak. Walaupun kami baru saja menang dalam gugatan hukum, dunia bisnis memang penuh ketidakpastian. Setiap keputusan yang kami buat bisa mengubah segalanya.
Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apa langkah pertama yang harus kita ambil? Tanyaku. Pertama, kita harus segera mencari solusi agar investor tetap percaya pada kita. Kita perlu menunjukkan bahwa perusahaan kita stabil dan punya prospek besar ke depan, jawab Andri. Aku tahu, jika kami tidak segera mengambil tindakan, kami bisa kehilangan segalanya. Dalam situasi seperti ini, aku tidak bisa hanya berharap pada keberuntungan. Aku harus menjadi pemimpin yang kuat, yang tidak hanya pandai mengelola masalah di perusahaan, tetapi juga harus mampu menjaga hubungan baik dengan setiap orang yang terlibat. Aku memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan tim manajer dan beberapa investor utama kami. Aku ingin memastikan bahwa semua orang tahu bahwa kami sudah merencanakan langkah strategis untuk menghadapi masalah ini. Dengan dukungan Andri dan tim yang hebat, aku yakin kami bisa melewati ini. Pada pertemuan tersebut, aku memberikan penjelasan yang lugas dan transparan mengenai langkah-langkah yang akan kami ambil untuk menjaga stabilitas perusahaan. Aku menunjukkan bagaimana kami telah merencanakan diversifikasi proyek dan mengatur ulang struktur keuangan untuk meminimalkan risiko. Beberapa investor yang awalnya ragu mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan kembali, dan mereka setuju untuk memberi kami waktu lebih banyak untuk membuktikan bahwa kami bisa mengatasi krisis ini. Beberapa minggu berikutnya, kami bekerja keras untuk mewujudkan rencana tersebut. Kami mengadakan rapat rutin, memperbaiki setiap bagian dari sistem yang mungkin bisa berisiko. Semua tim bekerja sama dengan semangat yang tinggi, dan seiring berjalannya waktu, kami mulai melihat hasilnya. Kepercayaan dari investor mulai kembali, dan proyek-proyek baru pun datang menghampiri. Namun, meski perusahaan kami mulai bangkit kembali, aku merasa ada sesuatu yang kurang. Aku ingin memberikan lebih banyak kepada orang-orang yang selalu mendukungku, terutama kepada Pak Wardi. Ayahku selalu berkata bahwa kekayaan yang sejati bukan hanya tentang materi, tetapi tentang memberikan manfaat bagi orang lain. Aku ingin melakukan lebih banyak untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, seperti yang pernah aku alami. Satu hari, aku memutuskan untuk mengajak Pak Wardi berbicara serius. Aku ingin mewujudkan impian yang sudah lama aku pendam, mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak-anak kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan. Ayah, aku ingin mendirikan sebuah yayasan. Aku ingin membantu anak-anak yang kurang mampu, yang tidak punya kesempatan untuk bersekolah, kataku dengan semangat. Pak Wardi tersenyum dengan bangga, menatapku dengan penuh kasih sayang. Itu adalah ide yang bagus, Rin. Ayah selalu percaya, kamu punya hati yang besar. Membantu orang lain adalah salah satu cara untuk memberi makna dalam hidup. Aku mulai merancang yayasan tersebut dengan serius. Kami memilih untuk fokus pada pendidikan, memberikan beasiswa bagi anak-anak yang pintar tetapi tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah. Aku menghubungi beberapa relasi bisnis untuk membantu mengumpulkan dana dan dukungan. Semangatku semakin menggebu-gebu, karena aku merasa ini adalah langkah besar untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Beberapa bulan kemudian, yayasan kami resmi berdiri. Kami mulai memberikan bantuan kepada banyak anak-anak yang berpotensi namun terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Melihat senyum anak-anak itu, melihat semangat mereka yang terus berkobar meskipun kehidupan tidak memberi mereka banyak kemudahan, hatiku terasa sangat bahagia. Ini adalah cara terbaik untuk membayar kembali apa yang telah aku terima selama ini. Sementara itu, kehidupan pribadiku dengan Andri berjalan lancar. Kami semakin dekat dan saling mendukung dalam segala hal. Namun, ada satu kejadian yang mengingatkanku kembali bahwa hidup ini penuh kejutan. Pada suatu pagi yang cerah, aku mendapatkan telepon dari sebuah perusahaan besar. Mereka ingin mengundang kami untuk melakukan pertemuan besar tentang kemungkinan kolaborasi.
Aku sangat terkejut mendengar hal itu. Ini adalah kesempatan besar yang bisa membawa perusahaan kami ke level berikutnya. Aku segera memberitahu Andri, dan kami berdua sangat antusias untuk menghadapi pertemuan itu. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikiranku. Bagaimana jika ini adalah jebakan? Bagaimana jika kita dihadapkan pada keputusan sulit yang bisa merugikan semua yang telah kami capai? Aku tidak bisa berpikir terlalu lama. Aku harus mengambil keputusan dengan bijaksana, karena ini bisa mengubah arah perusahaan kami. Aku menatap cermin dan mengingat semua perjalanan panjang yang telah kami lewati. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah. Aku sudah belajar dari ayahku, dari setiap tetes keringat yang telah kami usahakan. Aku yakin kami akan menemukan jalan yang terbaik. Dengan tekad bulat, aku melangkah ke pertemuan itu, siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Langkahku menuju pertemuan besar dengan perusahaan yang menawarkan kolaborasi itu terasa penuh ketegangan. Aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun ada rasa cemas yang menggelayuti pikiranku. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan emas, dan aku tahu ini bisa membawa kami ke level yang lebih tinggi atau malah sebaliknya. Sebuah kesempatan yang bisa merubah nasib bukan hanya bagi aku, tetapi juga bagi banyak orang yang telah membantu kami sejauh ini. Aku menatap Andri yang duduk di sampingku di ruang tunggu kantor perusahaan besar itu. Wajahnya penuh keyakinan, seolah-olah tidak ada hal yang bisa menghalangi kami. Aku mengagumi sikap tenang dan percaya dirinya, tapi di dalam hatiku, rasa was-was itu terus menggelayuti. Tenang saja, Narina. Kita sudah siap. Semua yang kita bangun selama ini bisa jadi bahan pembicaraan yang kuat. Mereka butuh kita, bukan kita yang butuh mereka, ujar Andri, mencoba memberi semangat. Aku mengangguk, mencoba menghilangkan keraguan dalam diriku. Kami pun dipersilakan masuk ke ruang pertemuan, tempat beberapa eksekutif perusahaan besar itu sudah menunggu. Mereka tampak profesional, namun ada ketegangan di wajah mereka yang sulit untuk disembunyikan. Mereka tampaknya benar-benar ingin tahu apakah kami bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk mereka. Aku memperkenalkan diri dengan penuh percaya diri, meskipun ada sedikit kegugupan yang terasa. Andri membuka pertemuan dengan penjelasan mengenai visi dan misi kami, bagaimana perusahaan kami telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan hasil yang mengesankan. Kami memaparkan angka-angka yang menggambarkan keberhasilan kami dan bagaimana kami berencana untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar kami dengan kolaborasi ini. Namun, salah seorang eksekutif perusahaan itu, seorang pria bernama Pak Arif, yang duduk di ujung meja, tampak tidak terlalu terkesan. Dia tampak seperti orang yang skeptis. Matanya terus mengamati kami dengan penuh keraguan, seolah-olah dia tidak yakin kami bisa memenuhi harapan mereka. Narina, Andri, kami mengapresiasi apa yang telah kalian capai, tapi kami perlu tahu lebih dalam. Bagaimana kita bisa yakin bahwa perusahaan ini bisa tetap stabil dalam jangka panjang? Apakah kalian siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga? Tanya Pak Arif, suaranya serius dan tajam. Aku tersenyum tipis, berusaha tidak terjebak dalam ketegangan yang semakin terasa. Aku tahu ini adalah ujian bagi kami. Jika kami gagal di sini, mungkin semua yang telah kami perjuangkan akan berantakan. Pak Arif, kami tidak hanya menawarkan kerjasama dalam hal materi. Kami menawarkan visi, tekad, dan integritas. Kami telah membangun perusahaan ini dari dasar, dan kami sudah melalui banyak tantangan. Kami tahu betul bagaimana cara bertahan hidup di tengah persaingan yang ketat. Kami juga tahu betul bagaimana cara mengelola risiko dan memanfaatkan peluang dengan bijaksana. Jawabku, suaraku tegas meskipun di dalam hati aku berdebar. Pak Arif terdiam sejenak,
matanya merenung, seolah menimbang-nimbang jawabanku. Kemudian, dia menatapku dengan serius. Baik, Narina. Kami akan memberi kalian kesempatan untuk membuktikan diri. Tapi kami perlu komitmen penuh dari kalian untuk menjalin kerjasama ini. Ini bukan keputusan yang mudah. Aku tahu ini adalah titik balik. Keputusan yang akan diambil hari ini akan menentukan masa depan kami. Aku menatap Andri, yang terlihat tenang, dan merasakan sebuah dorongan untuk melangkah lebih jauh. Pak Arif, kami berkomitmen penuh. Kami siap untuk bekerja keras demi kesuksesan bersama. Kami yakin kami bisa memberi kontribusi besar untuk perusahaan ini, dan sebaliknya, kami akan mendapatkan manfaat yang sepadan. Saya percaya ini adalah langkah yang saling menguntungkan, ujarku dengan keyakinan. Pak Arif mengangguk perlahan. Baiklah, kami akan mempertimbangkan tawaran kalian. Dalam waktu dekat, kami akan menghubungi kalian untuk keputusan lebih lanjut. Terima kasih sudah datang. Aku dan Andri saling berpandangan setelah pertemuan itu berakhir. Walaupun keputusan belum sepenuhnya diambil, aku merasa sedikit lega. Kami telah melakukan yang terbaik, dan itu yang terpenting. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku memikirkan segala yang telah terjadi. Rasanya begitu banyak yang telah berubah dalam hidupku. Dulu, aku hanyalah seorang gadis yang dihina dan dipandang sebelah mata karena latar belakang keluargaku. Pak Wardi, ayahku yang sederhana, seorang tukang becak, seringkali menjadi bahan ejekan teman-teman sekolahku. Mereka sering meremehkanku, memanggilku dengan nama-nama hina, dan memperlakukan kami seperti orang yang tidak pantas ada di tengah-tengah mereka. Namun, meskipun kami hidup dalam keterbatasan, Pak Wardi tidak pernah merasa malu. Ia selalu mengajarkanku untuk bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Narina, tidak peduli seberapa besar tantangan hidupmu, kamu harus berani melangkah maju. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa dirimu. Hanya kamu yang tahu potensi dirimu sendiri, katanya suatu kali, saat aku merasa putus asa. Sekarang, aku berdiri di tempat ini, seorang wanita yang bukan hanya berani melangkah maju, tetapi juga telah membuktikan bahwa seorang anak tukang becak bisa mencapai apapun yang ia impikan. Perjuanganku bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa Pak Wardi, ayahku yang sederhana itu, adalah orang yang sangat berharga. Dan aku akan terus melangkah untuk membuktikan bahwa tak ada yang mustahil selama kita memiliki tekad yang kuat. Namun, jalan kami belum selesai. Kami masih harus menghadapi banyak tantangan, banyak ujian. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah siap untuk itu. Tak lama setelah pertemuan itu, aku mendapat kabar yang sangat menggembirakan. Perusahaan besar itu akhirnya mengonfirmasi kerjasama kami, dan kami siap untuk memulai perjalanan baru. Semua yang kami perjuangkan selama ini, baik di bidang bisnis maupun dalam kehidupan pribadi, mulai menunjukkan hasilnya. Namun, di balik semua keberhasilan ini, aku tidak pernah melupakan akar keluargaku. Pak Wardi, sang tukang becak yang tidak pernah menyerah dalam hidup, yang telah mengajarkan banyak hal berharga yang membuatku kuat dan mampu menghadapi dunia. Setelah kabar baik tentang kerjasama kami dengan perusahaan besar itu, hidupku terasa seperti berputar dalam kecepatan yang luar biasa. Setiap hari penuh dengan rapat, diskusi, dan keputusan penting yang harus diambil. Ada tekanan besar, tetapi juga kebanggaan yang tak terlukiskan. Aku tahu ini adalah titik puncak dari perjalanan panjangku, perjalanan yang telah kulalui bersama Pak Wardi, ayahku yang selalu mendukungku tanpa henti, meskipun dunia seringkali meremehkan kami. Aku menyempatkan diri untuk duduk sejenak di teras rumah, menikmati secangkir kopi sambil memikirkan segala yang telah terjadi.
Dunia ini memang penuh dengan kejutan. Dulu, aku hanya seorang gadis yang selalu dianggap remeh oleh teman-temanku. Mereka mengejek ayahku karena pekerjaannya sebagai tukang becak, memandang rendah keluargaku yang sederhana. Namun kini, aku justru membawa nama keluarga kami lebih tinggi. Aku ingin sekali menghubungi Pak Wardi, memberitahunya betapa jauh kami sudah melangkah. Tiba-tiba, suara ponselku berbunyi, mengalihkan pikiranku. Itu adalah pesan dari Andri yang mengabarkan bahwa ada perubahan besar yang akan datang dalam kerjasama ini. Meskipun kami baru saja menandatangani kontrak, ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Aku membaca pesan itu dengan cepat. Narina, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Mereka ingin kita mengambil langkah lebih besar, mungkin lebih berisiko. Mereka ingin ada lebih banyak keterlibatan dari kita di lapangan. Aku merasa perasaan campur aduk. Ini bisa menjadi peluang besar, tetapi juga membawa risiko yang tidak bisa dianggap remeh. Aku tahu bahwa setiap langkah besar yang kuambil, akan ada tantangan besar yang mengikuti. Tapi, seperti kata Pak Wardi, tidak ada yang datang begitu saja tanpa usaha dan keberanian. Aku harus siap dengan segala konsekuensinya. Pada malam hari, aku menghubungi Pak Wardi. Suaranya yang hangat selalu memberikan rasa aman dan percaya diri, apapun yang sedang terjadi. Ayah, aku ingin memberitahumu sesuatu yang besar. Kami baru saja menandatangani kerjasama besar dengan perusahaan itu. Mereka ingin kami terlibat lebih dalam, dengan proyek yang lebih besar dan lebih berisiko. Aku tahu ini bisa jadi langkah besar untuk kami, tapi juga bisa saja membawa kegagalan, kataku. Aku mendengar tarikan napas ayah di ujung telepon. Narina, apapun yang terjadi, kamu sudah sangat jauh. Aku bangga padamu. Tapi ingat, sukses tidak hanya tentang hasil akhirnya, tapi juga tentang proses yang kamu jalani. Risiko itu wajar, tapi jangan sampai kamu kehilangan siapa dirimu di tengah perjalanan. Kata-kata itu begitu sederhana, namun sangat mengena. Ayah selalu tahu cara mengingatkan aku akan pentingnya tetap setia pada diri sendiri, tidak peduli sejauh apa kami melangkah. Keesokan harinya, aku duduk bersama Andri dan tim untuk membahas langkah selanjutnya. Kerjasama ini tidak hanya sekedar menjalin hubungan bisnis, tetapi juga menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa kami bisa mengelola perusahaan besar dan memimpin proyek-proyek yang lebih besar lagi. Semua orang tampak bersemangat, namun ada satu hal yang aku rasakan, tekanan yang datang bersamaan dengan kesempatan besar ini. Aku harus memastikan bahwa keputusan kami benar-benar tepat, agar tidak menyesal nantinya. Apa yang kita lakukan sekarang bukan hanya soal keuntungan finansial, tapi juga soal reputasi. Ini bisa membuka pintu untuk lebih banyak peluang, atau malah menghancurkan semuanya. Kita harus benar-benar siap, ujar Andri dengan nada serius. Aku mengangguk, merasa berat di pundak. Aku tahu, Andri, aku sudah siap dengan semua ini, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan dampaknya. Kita harus pastikan kita punya tim yang solid, dan kita harus merencanakan segalanya dengan matang. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan akhirnya tiba saatnya untuk melakukan pertemuan strategis pertama. Aku duduk di meja besar, menghadapi para eksekutif perusahaan yang kami ajak bekerja sama. Mereka memandangku dengan tatapan tajam, seolah menunggu aku membuat langkah yang benar. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang, namun aku menahan diri untuk tidak menunjukkan kecemasan. Ini adalah saat yang sangat penting. Salah satu eksekutif yang sangat berpengaruh di perusahaan itu, Pak Arif, yang sempat meragukan kami beberapa waktu lalu, kini tampak lebih terbuka. Namun, tatapannya tetap penuh evaluasi. Narina,
Kami melihat potensi besar dalam dirimu dan perusahaan ini. Kami ingin mendengar ide-ide kamu untuk tahap berikutnya. Ujarnya, suaranya lebih lembut namun penuh tekanan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kami ingin mengembangkan lebih banyak produk dan layanan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami sudah mempersiapkan tim untuk ini, dan kami yakin dengan kemitraan ini, kami bisa membawa perubahan besar. Pembicaraan berlanjut dengan penuh ketegangan. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh mereka terasa seperti ujian. Namun, aku terus berusaha menjawab dengan tegas dan percaya diri, berpegang pada prinsip-prinsip yang selalu diajarkan oleh Pak Wardi. Setelah beberapa jam berdiskusi, akhirnya pertemuan itu berakhir. Aku merasa lelah, tetapi juga lega. Kami telah membuat kemajuan yang signifikan. Pak Arif menyatakan bahwa mereka tertarik untuk melanjutkan kerjasama ini, meskipun ada beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Aku tahu ini adalah langkah awal yang sangat penting, tetapi ini juga hanyalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Aku keluar dari ruang pertemuan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bangga dengan apa yang telah kami capai. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus kami hadapi, dan aku harus mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Aku segera menghubungi Pak Wardi lagi, berbagi kabar baik. Ayah, aku rasa kami sedang menuju ke arah yang benar. Tapi aku tahu ini bukan akhir. Masih banyak yang harus kami lakukan. Ayah bangga padamu, Narina. Apapun yang terjadi, kamu sudah jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri, dan itu yang terpenting. Jangan lupa, jalanmu masih panjang, jawab Pak Wardi dengan penuh kebijaksanaan. Aku menutup telepon, merasakan semangat yang baru mengalir dalam tubuhku. Apapun yang terjadi, aku tahu aku tidak akan berhenti di sini. Aku sudah sampai sejauh ini bukan hanya karena aku percaya pada diriku, tetapi juga karena aku percaya pada nilai yang diajarkan oleh Pak Wardi, ayahku, yang tak pernah menyerah, meskipun dunia seringkali meremehkan kami. Setelah pertemuan penting itu, hidupku tidak menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, tantangan baru muncul dengan lebih keras. Setiap langkah yang kami ambil, setiap keputusan yang kami buat, membawa kami lebih dekat dengan puncak, tetapi juga semakin besar risikonya. Aku tahu bahwa kami berada di jalur yang benar, tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hati. Aku tidak ingin mengecewakan Pak Wardi, ayahku yang selalu bekerja keras untuk keluarga kami. Hari-hari terasa semakin penuh dengan rapat, diskusi, dan presentasi. Aku berusaha memberi yang terbaik, menjaga agar semua rencana berjalan lancar. Namun, terkadang keraguan datang menghantui. Di malam-malam yang sunyi, saat semua orang terlelap, aku seringkali terjaga, memikirkan apakah semua ini akan berhasil. Apakah kami benar-benar siap dengan semua ini? 1 minggu setelah pertemuan strategis pertama, kami menerima kabar buruk. Pak Arif yang semula sangat mendukung kami, tiba-tiba mengirimkan pesan yang sangat mengejutkan. Narina, kami telah memutuskan untuk menunda kemitraan ini. Ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan di pihak kami, dan kami belum bisa melanjutkan kerjasama ini pada saat ini. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencerna setiap kata yang tertulis. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di hadapanku. Semua usaha yang telah kami lakukan, semua kerja keras yang telah kulalui, tampak seperti sia-sia. Aku merasa kecewa, sangat kecewa. Tapi, aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja. Pagi harinya, aku menghubungi Andri dan tim. Kami harus segera mencari solusi.
Kita tidak bisa membiarkan ini mengalahkan kita. Kita harus mencari tahu kenapa mereka mundur dan apa yang bisa kita perbaiki, kataku dengan tegas. Meskipun hatiku terluka, aku tahu aku harus tetap tenang dan mencari jalan keluar. Setelah berbicara panjang lebar dengan tim, kami memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih agresif. Kami akan menghubungi Pak Arif langsung, bukan hanya melalui pesan. Kami harus mencari tahu alasan di balik keputusan mendalam itu dan melihat apakah ada cara untuk meyakinkan mereka untuk melanjutkan kerjasama. Aku merasa seperti berhadapan dengan ujian terbesar dalam hidupku. Siang itu, aku bertemu dengan Pak Arif di sebuah restoran mewah di pusat kota. Ketegangan terasa sangat kental di udara. Kami duduk berhadapan, dan aku memulai percakapan. Pak Arif, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu. Saya ingin mendengar langsung dari Anda, apa yang membuat keputusan ini berubah? Tanyaku dengan suara yang lebih tenang dari yang aku rasakan. Aku tahu ini adalah momen kritis, dan aku harus mengendalikan diri. Pak Arif menatapku lama, seolah menimbang-nimbang apakah dia akan berkata jujur atau tidak. Akhirnya, dia membuka mulutnya. Narina, kami sangat mengapresiasi apa yang telah kalian capai sejauh ini. Namun, kami juga punya beberapa pertimbangan yang harus diambil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan kami. Yang pertama adalah stabilitas keuangan kalian. Saya tahu kalian punya potensi, tetapi kami ingin lebih banyak kepastian dalam hal itu. Aku terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja dikatakan. Memang, masalah keuangan adalah sesuatu yang selalu menjadi kekhawatiran, meskipun kami sudah bekerja keras untuk memperbaiki itu. Saya mengerti, Pak Arif. Tapi kami sedang dalam proses untuk mengamankan pembiayaan lebih lanjut. Saya yakin dengan tambahan dana ini, kami bisa memberikan kepastian yang lebih besar. Saya mohon beri kami kesempatan untuk menunjukkan bahwa kami serius dalam hal ini, jawabku dengan penuh keyakinan. Pak Arif memandangku dalam-dalam. Saya ingin melihat apakah kalian benar-benar bisa meyakinkan kami. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal komitmen. Kami perlu melihat lebih banyak bukti bahwa kalian bisa mengelola ini dengan baik. Aku tahu ini adalah tantangan besar, tapi aku merasa ini adalah kesempatan yang tak boleh kami sia-siakan. Kami siap untuk menunjukkan itu. Pak Arif, kami akan melakukan apa saja untuk memastikan kerjasama ini bisa berlangsung dengan sukses. Kami hanya membutuhkan kesempatan. Kami melanjutkan pembicaraan, membahas lebih dalam tentang langkah-langkah konkret yang bisa kami ambil untuk memperbaiki situasi. Pak Arif akhirnya setuju untuk memberi kami waktu lebih banyak, namun dia juga memberi peringatan keras. Jika dalam waktu 3 bulan kami tidak bisa menunjukkan perkembangan signifikan, kerjasama ini akan dibatalkan. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih lega, meskipun aku tahu tantangannya baru saja dimulai. Kembali ke kantor, aku duduk di meja kerjaku, memikirkan langkah selanjutnya. Aku harus bekerja lebih keras dari sebelumnya, memastikan bahwa semua yang kami rencanakan berjalan dengan lancar. Aku memanggil Andri dan tim untuk rapat mendalam. Kami tidak bisa membuang kesempatan ini. Kami harus memastikan bahwa kami memperbaiki segala kekurangan yang ada, terutama masalah keuangan. Kami juga harus memperkuat manajemen kami, agar bisa memberikan kepastian kepada mereka, kataku dengan tegas. Selama beberapa minggu berikutnya, kami bekerja tanpa henti. Setiap detik terasa sangat berharga. Kami mencari investor, memperbaiki struktur keuangan perusahaan, dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi kami. Pak Wardi selalu ada di sampingku, memberikan dukungan dan kata-kata semangat. Apapun yang terjadi, kamu sudah jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan, Narina.
Jangan lupa, ini semua tentang usaha dan keyakinan. Kalau kamu bisa bertahan sampai di sini, kamu pasti bisa melewati tantangan ini, kata Pak Wardi. Aku tahu ayahku benar. Kami sudah melewati begitu banyak rintangan bersama, dan aku tidak akan berhenti sekarang. Tantangan ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup kami. Aku percaya, jika kami bisa mengatasi ujian ini, kami akan siap untuk mencapai puncak yang lebih tinggi lagi. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan dengan Pak Arif. Waktu yang seakan berjalan begitu cepat. Tapi aku tahu tantangan yang kami hadapi semakin besar. Aku bisa merasakan ketegangan yang mendera tim kami. Setiap hari terasa seperti ujian berat. Tetapi aku bertekad untuk tidak menyerah. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Aku harus membuktikan bahwa kami bisa lebih dari yang mereka bayangkan. Selama periode ini, kami berhasil mendapatkan beberapa investor yang tertarik dengan proyek kami. Namun, prosesnya tidak mudah. Banyak rintangan yang datang, terutama dalam hal meyakinkan mereka bahwa kami mampu mengelola dana yang kami dapatkan dengan baik. Aku seringkali terjaga di malam hari, merenung, memikirkan apa yang bisa kami lakukan lebih baik. Tapi ada satu hal yang selalu aku ingat. Pak Wardi, ayahku, tukang becak yang penuh semangat, selalu memberiku motivasi. Setiap kali aku merasa lelah dan ingin menyerah, aku ingat kata-katanya. Jangan pernah takut untuk bermimpi, Narina. Jangan biarkan apapun menghentikanmu. Kalau kamu jatuh, bangkit lagi. Kalau kamu gagal, coba lagi. Kata-kata itu seakan menjadi mantra yang menguatkanku. Aku tidak ingin mengecewakan ayahku. Tidak mungkin aku kembali ke kehidupanku yang dulu, di mana aku hanya dikenal sebagai anak tukang becak yang tidak punya harapan. Aku ingin membuktikan pada dunia, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar anak seorang tukang becak. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pak Arif dan timnya akan datang ke kantor kami untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah kami capai. Aku menatap layar komputer, mempersiapkan laporan yang akan kami presentasikan. Setiap detil harus sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Aku tahu, ini adalah titik balik yang menentukan nasib kami ke depan. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Aku berdiri di depan pintu kantor, menunggu kedatangan mereka. Aku mengenakan setelan jas formal yang sudah kupersiapkan jauh-jauh hari, merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Tidak ada rasa takut lagi. Aku tahu ini adalah kesempatan kami untuk memperlihatkan siapa kami sebenarnya. Beberapa menit kemudian, mobil Pak Arif tiba. Mereka keluar dari mobil, dan aku langsung menyambutnya dengan senyuman yang penuh keyakinan. Selamat pagi, Pak Arif. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang, kataku, berusaha terdengar tenang meskipun di dalam dadaku berdebar hebat. Pak Arif mengangguk dan tersenyum. Selamat pagi, Narina. Kami ingin melihat sejauh mana kalian telah mempersiapkan semuanya. Kami memulai pertemuan dengan memperlihatkan semua data dan perkembangan yang telah kami capai. Aku menjelaskan bagaimana kami berhasil memperbaiki keuangan perusahaan, mendapatkan investor, dan mengembangkan rencana ekspansi. Setiap kata yang kuucapkan terasa sangat penting, karena aku tahu keputusan mereka akan sangat bergantung pada bagaimana kami bisa meyakinkan mereka bahwa kami mampu menjalankan proyek ini dengan baik. Saat presentasi berakhir, suasana di ruangan terasa hening. Pak Arif dan timnya saling berbisik, saling bertukar pandang. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin menguat. Ini adalah momen yang sangat menegangkan, tapi aku berusaha tetap tenang. Akhirnya, Pak Arif mengangkat tangan, memberikan sinyal untuk berbicara. Narina,
Kami telah melihat progres yang sangat baik. Saya terkesan dengan apa yang telah kalian capai dalam waktu yang relatif singkat. Namun, ada satu hal yang ingin saya tekankan. Kami tidak hanya melihat hasil, tetapi kami juga melihat komitmen. Kami ingin tahu, apakah kalian benar-benar siap dengan tantangan yang lebih besar? Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. Kami sudah siap, Pak Arif. Kami telah belajar banyak dari setiap kegagalan, dan kami tahu tantangan yang akan datang jauh lebih besar. Kami siap untuk bekerja lebih keras lagi. Pak Arif tersenyum dan mengangguk pelan. Baiklah, Narina. Kami akan melanjutkan kerjasama ini. Kami percaya dengan kemampuan tim kalian dan komitmen yang telah kalian tunjukkan. Mulai bulan depan, kita akan tanda tangani kontrak resmi. Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Aku menahan air mata yang hampir keluar. Semua perjuangan, semua kerja keras, semua pengorbanan, akhirnya membuahkan hasil. Aku melihat ke arah Pak Wardi, yang ada di pojok ruangan. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak bisa menahan kebanggaan yang dirasakannya. Aku berjalan mendekatinya dan memeluknya erat. Ayah, ini semua berkat ayah. Terima kasih sudah selalu ada untuk aku. Pak Wardi memelukku balik, dengan suara bergetar. Aku bangga padamu, Narina. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa lebih dari apa yang orang katakan. Hari itu, aku merasa seperti hidupku berubah selamanya. Kami tidak hanya berhasil mendapatkan kemitraan yang kami impikan, tapi juga membuktikan bahwa Pak Wardi, seorang tukang becak, punya anak yang bisa membawa perubahan besar. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang kami. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mimpi kami sudah mulai terwujud. Kami sudah sampai di puncak pertama. Pagi itu, langit cerah seperti memberikan semangat baru untuk semua yang terlibat dalam perjalanan kami. Setelah keberhasilan besar yang kami raih dengan Pak Arif, aku merasa seolah beban berat yang selama ini mengganjal di dadaku sedikit terangkat. Namun, aku tahu ini baru permulaan. Banyak hal yang harus dipersiapkan, dan tidak ada waktu untuk berpuas diri. Hari pertama setelah kesepakatan dengan Pak Arif dimulai dengan diskusi mendalam dengan tim. Kami duduk bersama, merencanakan langkah-langkah strategis untuk memulai eksekusi proyek besar yang akan membawa perusahaan kami ke level yang lebih tinggi. Rencana besar ini tidak hanya akan membawa dampak pada perusahaan, tetapi juga pada komunitas kami, terutama bagi ayahku, Pak Wardi. Aku teringat bagaimana dulu aku merasa malu akan pekerjaan ayahku. Ketika orang-orang mengolok-olok aku karena berasal dari keluarga sederhana, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi hari ini, aku justru merasa bangga. Pak Wardi telah mengajarkanku banyak hal tentang ketekunan dan keberanian untuk berjuang. Dia adalah sosok yang sangat berbeda dari orang-orang yang dulu merendahkan kami. Dia adalah bukti nyata bahwa kesuksesan tidak diukur dari latar belakang, tapi dari usaha dan kerja keras. Narina, suara Pak Wardi tiba-tiba mengalihkan perhatianku dari ingatan itu. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini juga tentang membangun sesuatu yang bisa bertahan lama. Ingat, perjalanan ini baru dimulai. Jaga hatimu tetap rendah hati. Aku menatapnya dengan senyuman, menyadari betapa berharganya kata-kata itu. Ayahku yang selalu sederhana, yang tidak pernah mengenal kata lelah, menjadi sumber inspirasiku. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan aktivitas yang padat. Aku harus menghadapi banyak keputusan penting. Salah satunya adalah memilih mitra kerja yang akan membantu kami memperluas pasar dan memproduksi lebih banyak produk. Setiap pilihan harus dilakukan dengan hati-hati. Aku belajar untuk tidak hanya melihat keuntungan jangka pendek,
tetapi juga bagaimana langkah-langkah kecil itu bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan. Namun, dalam proses itu, tantangan terbesar datang dari luar. Beberapa kompetitor mulai melihat kami sebagai ancaman. Mereka mencoba mengganggu alur kami dengan cara yang kurang sehat. Dari sabotase kecil hingga kampanye hitam yang tersebar di media sosial, mereka mencoba menurunkan kredibilitas kami. Namun, aku tidak terkejut. Aku sudah menyiapkan mental untuk menghadapi ini semua. Aku berdiri di hadapan tim kami suatu pagi dan menghadapinya dengan tenang. Kita sudah sampai sejauh ini dengan kerja keras dan ketulusan. Tidak ada yang bisa merusak apa yang telah kita bangun. Kita akan tetap melangkah, dan kita akan menang. Suasana kantor semakin tegang, tetapi semangat tim mulai membara. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu bahwa kami memiliki lebih dari sekadar produk bagus. Kami memiliki sebuah visi yang lebih besar. Kami tidak hanya berbisnis. Kami sedang membangun sebuah warisan. Malam itu, setelah semua selesai, aku duduk di luar rumah, di bangku yang dulu sering digunakan oleh Pak Wardi untuk beristirahat sejenak setelah lelah mengayuh becak. Aku menatap langit, merenung. Ayahku selalu mengajarkan aku untuk tidak pernah melupakan asal-usul, tidak peduli seberapa tinggi kita melangkah. Aku harus tetap ingat bahwa semua yang aku miliki sekarang bukanlah karena keberuntungan, melainkan hasil dari setiap tetes keringat yang aku dan ayahku keluarkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat Pak Wardi datang dengan senyum lebar. "Nina, aku baru dengar kabar baik. Proyek kalian mulai menunjukkan hasil yang sangat bagus." Aku tersenyum, merasa hangat di dalam hati mendengar kata-kata itu. "Ayah, kita baru memulai. Tapi aku rasa kita sudah di jalur yang benar. Semua ini berkat kerja keras kita semua. Terutama ayah yang selalu mengajarkan aku untuk tidak takut bermimpi." Pak Wardi duduk di sampingku, dan kami diam sejenak, menikmati suasana malam yang tenang. Aku tahu, tidak ada yang bisa mengubah apa yang kami bangun. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Tapi meski begitu, aku tahu tantangan yang lebih besar akan segera datang. Kami harus bersiap untuk memperluas perusahaan, untuk menjangkau lebih banyak orang, dan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Aku juga sadar bahwa di balik kesuksesan ini, ada banyak hati yang perlu dijaga. Banyak keputusan yang harus diambil dengan bijak, dan banyak pengorbanan yang harus diterima. Saat itulah aku merasa, dengan semua yang telah aku capai, aku masih harus mengingat apa yang benar-benar penting. Bukan hanya keuntungan, tetapi juga bagaimana memberikan manfaat kepada orang banyak, terutama kepada mereka yang pernah merendahkan kami. Mereka yang dulu mencemooh kami, mereka yang tidak percaya bahwa Pak Wardi, tukang becak, punya anak yang bisa meraih impian besar. Senyumku mengembang. Semua yang terjadi hari ini hanyalah awal dari perubahan besar. Aku yakin, suatu saat nanti, mereka yang pernah merendahkan kami akan menyaksikan betapa jauh kami melangkah. Aku, Narina, anak dari Pak Wardi yang dulu dianggap tidak punya masa depan, kini sedang berdiri di puncak, membuktikan bahwa kita semua berhak untuk meraih mimpi, tidak peduli siapa kita, dari mana kita berasal, atau apa yang orang lain pikirkan. Keberhasilan ini bukan hanya milik kami. Ini adalah milik semua orang yang pernah merendahkan kami. Dan mereka akan tahu betapa besar kekuatan seseorang yang tidak pernah menyerah untuk meraih impian mereka. Setelah sekian lama berjuang dan bekerja keras, akhirnya aku mulai merasakan sedikit hasil dari setiap usaha yang kami lakukan. Tetapi, meskipun banyak kemajuan yang terlihat, aku sadar bahwa kesuksesan yang kami capai ini hanyalah sebuah titik awal. Ada banyak tantangan yang lebih besar yang masih menanti,
Dan aku harus siap menghadapi mereka dengan lebih bijak dan lebih cermat. Pagi itu, aku dan tim sedang berkumpul di ruang rapat. Kami sedang merancang strategi baru untuk memperluas jaringan bisnis ke kota-kota besar. Keputusan ini tidak mudah. Mengingat kami masih terbilang perusahaan kecil, memperluas jangkauan kami berarti menghadapi pesaing yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Namun, aku tidak pernah takut. Aku sudah belajar banyak dari Pak Wardi. Ayahku yang sederhana, yang selalu mengajarkan aku untuk tidak pernah takut menghadapi tantangan. Pak Wardi tidak pernah menyerah meskipun dia harus mengayuh becak berjam-jam setiap hari untuk memberi kami kehidupan yang lebih baik. Aku tahu aku harus bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan tidak melupakan siapa yang telah membuat kami sampai sejauh ini. Jadi, apa langkah pertama kita? Tanya Rina, salah satu anggota tim yang sangat setia dan memiliki visi yang sama denganku. Dia sudah bersama kami sejak awal, dan aku sangat menghargai komitmennya. Apa yang kita rencanakan adalah memasarkan produk dengan lebih agresif dan mendekati pelanggan secara langsung. Kita perlu memperkenalkan produk dengan lebih luas, bukan hanya melalui iklan, tapi juga dengan memberikan pengalaman langsung kepada konsumen. Jawabku dengan semangat. Diskusi berjalan panjang, dan setiap anggota tim memberikan ide yang sangat bernilai. Aku merasa sangat diberkati bisa memiliki tim yang luar biasa. Mereka tidak hanya profesional, tetapi juga sangat peduli dengan visi kami. Keberhasilan perusahaan ini bukan hanya karena aku, tetapi juga karena orang-orang yang ada di sekitarku. Mereka semua percaya dengan impian kami, dan itu membuatku semakin yakin bahwa kami bisa mewujudkan hal-hal yang lebih besar. Setelah rapat selesai, aku kembali ke rumah dan duduk bersama Pak Wardi di teras. Hari ini, aku merasa seperti melangkah ke dunia yang lebih besar. Namun dengan setiap langkah, aku merasa ayahku selalu ada untuk memberiku kekuatan. Pak, kataku sambil duduk di sampingnya. Aku pikir aku siap untuk melangkah lebih jauh. Tetapi, aku sadar ini tidak akan mudah. Ada banyak pesaing besar di luar sana, dan mereka tidak akan tinggal diam. Aku harus bisa lebih bijak dalam membuat keputusan. Pak Wardi menatapku dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Nina, hidup ini memang penuh tantangan. Tidak ada yang mudah, apalagi ketika kita berusaha mengubah keadaan. Tapi ingat, jalan terbaik adalah jalan yang seringkali penuh dengan rintangan. Jangan pernah ragu dengan apa yang sudah kamu capai. Ingat, yang penting adalah konsistensi dan ketulusan dalam bekerja. Kata-kata ayah selalu memberi ketenangan. Aku tahu, dengan setiap keputusan yang aku ambil, aku akan selalu membawa prinsip itu bersamaku. Bekerja keras, penuh ketulusan, dan tidak melupakan dari mana aku berasal. Beberapa minggu kemudian, aku mulai melihat perubahan besar. Penjualan kami meningkat, dan permintaan akan produk kami semakin tinggi. Kami mulai membuka cabang di beberapa kota besar, dan yang paling menggembirakan adalah kami berhasil menarik perhatian investor besar. Namun, meskipun ada kemajuan, aku merasa tidak ada waktu untuk berleha-leha. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, dan aku harus memastikan bahwa perusahaan ini tetap berada di jalur yang benar. Suatu sore, aku duduk di ruang kerjaku, menatap keluar jendela. Pak Wardi sedang duduk di halaman depan rumah, mengayun-ayunkan kakinya sambil menikmati teh hangat. Aku tahu, meskipun hidup kami sudah jauh berubah, ada banyak nilai yang harus kami pegang teguh. Salah satunya adalah pentingnya menghargai setiap perjalanan, menghargai setiap langkah yang diambil, tidak peduli seberapa kecil itu. Lalu, datanglah sebuah pesan di ponselku. Itu adalah pesan dari Pak Arif, salah satu mitra bisnis kami yang sangat mendukung perkembangan perusahaan. Narina, kita perlu bertemu.
Ada hal penting yang perlu kita diskusikan. Aku segera menjawab, dan beberapa jam kemudian, aku sudah berada di kantornya. Ketika aku masuk ke dalam ruangan, Pak Arif menyambutku dengan senyuman lebar. "Nina, aku sangat terkesan dengan perkembangan perusahaan kalian. Aku pikir ini saatnya kita melangkah lebih jauh. Aku ingin berbicara tentang kemungkinan kerjasama yang lebih besar." Kerjasama besar? Itu adalah peluang yang sangat besar. Dan aku tahu ini bisa menjadi langkah selanjutnya yang akan membawa kami ke level yang lebih tinggi. Namun, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. "Pak Arif," kataku dengan hati-hati, "aku ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil benar-benar sesuai dengan visi kami. Kami tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang bisa merugikan kami di masa depan." Pak Arif mengangguk setuju. "Aku menghargai ketelitianmu. Narina, ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan cepat, tapi aku yakin kerjasama ini akan membawa manfaat besar bagi kita semua." Kami pun berdiskusi panjang lebar, dan meskipun banyak yang harus dipikirkan, aku merasa bahwa kesempatan ini bisa menjadi salah satu keputusan terbesar dalam hidupku. Hari itu, aku kembali ke rumah dengan pikiran penuh. Perjalanan ini, meskipun sudah membawa kami jauh, baru saja dimulai. Aku tahu akan ada banyak hambatan di depan, banyak orang yang meragukan kami, dan banyak pesaing yang akan berusaha menjatuhkan kami. Namun, aku juga tahu bahwa selama kami tetap teguh pada prinsip kami, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Saat aku duduk bersama Pak Wardi malam itu, aku menyadari satu hal. Tidak peduli seberapa tinggi aku melangkah, tidak peduli seberapa sukses kami, Pak Wardi adalah fondasi yang akan selalu mengingatkan aku untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan dari mana kami berasal. "Ayah, kita akan terus melangkah lebih jauh. Tapi kita akan selalu menjaga prinsip kita. Ini semua bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang yang dulu merendahkan kita." Pak Wardi tersenyum. "Itulah yang membuat perjalanan ini berharga. Nina, ingat, bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi bagaimana kita menghargai setiap langkah kita." Aku menatap ke langit yang cerah malam itu, merasa bahwa perjalanan kami masih panjang, namun penuh harapan. Kami, keluarga sederhana, sudah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita percaya pada diri kita sendiri dan bekerja dengan hati. Setelah melalui perjalanan panjang penuh tantangan, akhirnya aku berada di titik yang sangat menentukan. Kami berhasil mendirikan cabang di beberapa kota besar, dan bisnis kami semakin berkembang. Namun, semakin tinggi kami melangkah, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Aku tahu bahwa dunia bisnis ini tidak pernah mudah. Kompetisi semakin ketat, dan di balik setiap keberhasilan, selalu ada godaan dan halangan yang bisa saja membuat kita terjatuh. Hari itu, aku menerima tawaran besar dari salah satu perusahaan besar yang ingin mengakuisisi bisnis kami. Tawaran itu menggoda. Mereka menawarkan angka yang sangat menggiurkan, cukup untuk membuatku hidup nyaman seumur hidup. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Aku merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan yang sangat penting. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap dokumen tawaran yang ada di meja. Di luar, langit tampak mendung, seolah ikut merasakan kegelisahanku. Aku tahu, ini adalah kesempatan besar untuk mengambil keputusan yang bisa mengubah hidup kami. Namun aku juga sadar bahwa keputusan ini tidak hanya berdampak pada diriku, tetapi juga pada seluruh tim yang telah bekerja keras bersama kami. Kami tidak bisa gegabah. Teleponku berdering. Itu adalah Rina, salah satu anggota tim yang sudah seperti sahabat bagiku. Kami sudah melalui banyak hal bersama, dan aku tahu dia akan memberikan pandangan yang objektif. "Nina, aku baru saja menerima tawaran yang sama.
Aku tahu ini keputusan besar. Tapi, kamu perlu tahu, kita sudah sampai sejauh ini karena prinsip yang kita pegang. Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak mengambil keputusan dengan terburu-buru. Aku mengangguk meski Rina tidak bisa melihatnya. Aku tahu, Rina, ini bukan hanya soal uang, kan? Ini tentang apa yang ingin kita capai. Kita sudah berjuang begitu keras, dan aku tidak ingin kehilangan arah hanya karena tawaran besar yang datang begitu saja. Setelah menutup telepon, aku teringat pada percakapan dengan Pak Wardi beberapa waktu lalu. Nina, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang yang dulu merendahkan kita. Jangan sampai kita memilih jalan yang mudah karena tawaran yang menggiurkan. Kita harus selalu memilih jalan yang sesuai dengan hati kita. Kata-kata itu terus berputar dalam pikiranku. Aku mengingat masa-masa ketika aku masih kecil, ketika hidup kami serba kekurangan. Ayah bekerja keras, mengayuh becak setiap hari untuk memberi kami kehidupan yang lebih baik. Meskipun kami tidak memiliki banyak uang, kami memiliki prinsip dan hati yang tulus. Itu yang diajarkan Pak Wardi padaku sejak kecil, bahwa hidup bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan integritas dan rasa tanggung jawab. Aku tahu, tawaran ini mungkin bisa memberi kami banyak uang. Tetapi apakah itu yang benar-benar aku inginkan? Aku ingin agar perusahaan kami tetap berjalan dengan cara kami sendiri, dengan prinsip yang kami pegang. Aku ingin memastikan bahwa apa yang kami bangun ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang. Aku memutuskan untuk mengundang beberapa anggota tim untuk berdiskusi. Kami berkumpul di ruang rapat, dan aku membuka percakapan dengan sebuah pertanyaan yang langsung menuju inti masalah. Teman-teman, kita semua tahu ada tawaran besar yang datang. Tapi sebelum kita membuat keputusan, aku ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang menurut kalian penting bagi kita saat ini? Uang atau prinsip kita? Rina yang selalu menjadi suara hatiku dalam tim, mengangkat tangan. Nina, aku tahu kita semua sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Tapi aku setuju denganmu. Kita sudah punya banyak tawaran. Yang penting sekarang adalah apa yang akan kita lakukan untuk menjaga integritas kita. Aku percaya kalau kita tetap dengan prinsip kita akan lebih bahagia dan lebih sukses. Beberapa anggota tim yang lain juga memberikan dukungannya. Mereka mengungkapkan bahwa tawaran besar ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengorbankan prinsip yang selama ini kami pegang. Kami lebih memilih untuk berjuang bersama, menghadapi setiap tantangan dengan cara kami sendiri. Aku merasa sangat tersentuh dengan dukungan mereka. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kami semua. Kami adalah sebuah tim yang solid, yang sudah melalui banyak hal bersama-sama. Kami tidak akan menjual prinsip kami hanya untuk keuntungan sesaat. Ketika rapat selesai, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang lebih tenang. Aku duduk di teras rumah, di tempat yang selalu memberiku kenyamanan. Pak Wardi duduk di sampingku, mengayuh perlahan kursi goyangnya. Aku tahu, meskipun aku sudah besar dan memimpin perusahaan ini, ayahku tetap menjadi orang yang paling bijak yang aku tahu. Ayah, kataku pelan, aku harus membuat keputusan besar. Kami mendapat tawaran untuk menjual perusahaan, dan aku tahu itu bisa memberi kami banyak uang. Tapi aku takut jika kita memilih jalan itu, kita akan kehilangan semua yang sudah kita bangun. Aku ingin mempertahankan perusahaan ini, menjaga prinsip kita. Pak Wardi menatapku dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Nina, uang memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita terlena oleh tawaran yang menggiurkan,
Karena yang lebih penting adalah apakah keputusan itu akan membuat kita bangga dengan apa yang telah kita capai. Ingat, hidup ini bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Aku mengangguk, merasakan setiap kata yang keluar dari bibir ayahku. Aku tahu dia benar. Kami sudah sampai sejauh ini bukan karena uang semata, tetapi karena kami percaya pada prinsip kami, pada kerja keras, dan pada rasa tanggung jawab kami terhadap diri sendiri dan orang lain. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menolak tawaran akuisisi itu. Kami akan tetap berjalan dengan cara kami, menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk kebaikan yang lebih besar. Aku merasa lega dengan keputusan itu, meskipun aku tahu jalan yang kami pilih tidak akan mudah. Namun, aku yakin selama kami tetap pada prinsip kami, tidak ada yang bisa menggoyahkan kami. Kami akan terus berkembang, bukan karena tawaran besar yang datang, tetapi karena tekad kami untuk tetap menjadi diri kami sendiri. Sekarang, aku tahu apa yang benar-benar penting. Bukan seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan, tetapi seberapa besar dampak yang kita berikan kepada dunia ini. Dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Hari-hari berlalu setelah keputusan besar yang kutetapkan, dan meskipun ada rasa lega dalam hatiku, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan kami. Justru, ini adalah awal dari tantangan yang lebih besar. Keputusan untuk tetap mempertahankan prinsip kami dan tidak menjual perusahaan memberikan kami rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa kami dapat terus berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai yang telah kami bangun. Satu hal yang aku sadari adalah, dalam dunia yang serba cepat dan penuh kompetisi ini, mempertahankan integritas seringkali terasa lebih sulit daripada sekadar mengejar keuntungan. Namun, kami memilih untuk mengambil langkah-langkah kecil yang konsisten dan tetap berfokus pada kualitas dan pelayanan terbaik untuk pelanggan kami. Kami tidak ingin menjadi perusahaan besar yang hanya mengejar keuntungan, tetapi perusahaan yang mengutamakan kepuasan dan dampak positif bagi masyarakat. Namun, tidak semua orang setuju dengan keputusan kami. Beberapa pesaing di industri ini mulai melakukan berbagai cara untuk merusak reputasi kami. Mereka mencoba memanfaatkan kelemahan kami, menyebarkan fitnah, dan mencoba menggoyahkan kami dengan cara-cara yang tidak jujur. Tapi, di balik itu semua, kami tetap teguh dengan prinsip yang kami pegang. Kami tahu bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Pak Wardi, meskipun sudah tidak muda lagi, tetap menjadi sosok yang paling bijaksana dalam hidupku. Aku sering bertanya padanya tentang berbagai hal yang terjadi dalam bisnis ini, dan setiap kali aku merasa terpojok, ayahku selalu memberikan pandangan yang menenangkan. Jangan terlalu khawatir, Nina. Setiap tantangan adalah ujian. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Jika kita terus bekerja dengan hati yang tulus, kebaikan akan datang dengan sendirinya, kata Pak Wardi suatu malam, ketika aku merasa frustrasi dengan persaingan yang semakin ketat. Aku tahu bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Perlahan, aku mulai melihat hasil dari keteguhan hati kami. Meskipun pesaing-pesaing kami terus berusaha menjatuhkan kami justru semakin dikenal dan dihargai. Kami tidak hanya menarik perhatian karena produk atau layanan kami, tetapi karena cara kami berbisnis yang transparan dan berbasis nilai. Kami juga semakin dekat dengan pelanggan, membangun hubungan yang lebih personal dengan mereka. Mereka mulai melihat kami bukan hanya sebagai penyedia layanan atau produk, tetapi sebagai mitra yang dapat dipercaya, yang peduli pada kualitas hidup mereka. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa ada perusahaan besar yang ingin bermitra dengan kami. Mereka terkesan dengan cara kami berbisnis, dengan bagaimana kami memprioritaskan kualitas, pelayanan, dan integritas.
Tawaran kemitraan ini jauh lebih besar dari tawaran akuisisi yang kami terima sebelumnya. Dan kali ini, tawaran ini datang dengan tujuan untuk saling menguntungkan, bukan untuk menguasai. Tentu saja, tawaran ini sangat menggoda. Tetapi aku sadar bahwa ini adalah bentuk pengakuan terhadap apa yang kami perjuangkan selama ini. Kami tidak dipaksa untuk menjual, tetapi lebih untuk menjalin hubungan saling menguntungkan yang dapat membawa kami lebih maju. Setelah berdiskusi dengan tim dan mendengar pendapat mereka, aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Tapi kali ini, dengan syarat yang sangat jelas. Kami akan tetap memegang prinsip yang sama, dan tidak akan mengubah cara kami berbisnis hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Kemitraan ini membawa kami ke level yang lebih tinggi. Kami berhasil memperluas jangkauan bisnis kami ke pasar internasional. Namun, meskipun kami berkembang pesat, aku selalu mengingat pesan Pak Wardi yang sederhana. Selalu ingat dari mana kamu berasal. Setiap kali bisnis kami berkembang, aku tidak lupa pada perjalanan panjang yang telah kami tempuh, pada perjuangan ayah yang mengayuh becak di jalanan demi kehidupan yang lebih baik. Itulah yang membuatku tetap rendah hati. Aku kembali sering mengunjungi ayah di rumah. Meski usianya semakin menua, semangatnya untuk memberi contoh kehidupan yang baik tidak pernah pudar. Kami berbicara banyak tentang masa lalu dan bagaimana dia selalu mengajarkanku untuk tidak pernah meremehkan pekerjaan yang kita lakukan dengan hati. Pak Wardi selalu menekankan bahwa kebanggaan sejati tidak datang dari status sosial atau harta, tetapi dari kerja keras dan ketulusan hati. Tahun demi tahun berlalu, dan perusahaan kami semakin berkembang. Kami membuka cabang di berbagai kota besar, bahkan di luar negeri. Tetapi, aku tetap menjaga prinsip yang telah menjadi dasar dari segala yang kami bangun. Aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Dalam perjalanan hidupku, aku sadar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal uang atau kekuasaan, tetapi tentang dampak positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Aku tidak pernah melupakan semua orang yang merendahkan kami dulu. Aku ingin mereka tahu bahwa kami berhasil bukan dengan cara mudah, tetapi dengan kerja keras dan integritas. Kami berhasil karena kami percaya bahwa prinsip kami adalah hal yang lebih berharga daripada segala bentuk tawaran yang menggiurkan. Hari itu datang ketika aku menerima penghargaan dari sebuah organisasi internasional sebagai pengusaha terbaik dengan dampak sosial positif. Aku berdiri di panggung, mengenang kembali setiap langkah yang telah kami ambil, setiap tantangan yang kami hadapi. Aku melihat wajah-wajah timku yang tersenyum bangga, wajah Pak Wardi yang penuh kebanggaan, dan aku tahu bahwa ini bukan hanya kemenangan kami, tetapi kemenangan semua orang yang telah mendukung kami. Ketika aku menerima penghargaan itu, aku merasa seolah seluruh perjalanan hidupku seperti sebuah lingkaran yang sempurna. Dari seorang anak kecil yang dihina karena ayahnya tukang becak, kini aku berdiri di depan orang-orang besar di dunia bisnis. Tetapi yang terpenting adalah, aku tahu bahwa kami tetap menjadi diri kami sendiri, tidak pernah berubah hanya karena kekayaan atau kesuksesan. Dan di dalam hati, aku hanya bisa tersenyum dan berterima kasih pada Pak Wardi, yang telah mengajarkanku bahwa hidup ini lebih dari sekadar kesuksesan material. Hidup ini tentang menjadi seseorang yang dapat memberi contoh baik, yang tidak takut untuk memperjuangkan apa yang benar, bahkan ketika dunia tampak menantang. Akhir.